Ya, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi bareng Bang Estu setelah 3 konten kita kemarin ya. Akhirnya kan kita bikin konten lagi karena kita lolos semifinal kan? Iya, kita lolos ini sesuai prediksi kita Iya. gitu ya. Jadi ini saya bertemu dengan Mas Estu lagi dengan latar yang berbeda karena ini di rumah Bang Estu, dan kali ini sudah pasti karena kita tembus ke semifinal Bang, Yes. kita akan membicarakan peluang dan kita akan berbicara mengenai statistik yang di penyisian grup antara Indonesia dengan timnas Vietnam, yang mana baru kemarin malam hasilnya itu keluar gitu ya. Ya. Yang pasti kan kita spesifikkan dulu lah yang satunya. Kita ngomongin Vietnam pasti karena kita kan lawan Vietnam ini. Benar. Kita kali ini bahas yang video pertama ini kita bahas Indonesia Vietnam. Kebetulan kan mainnya semifinal pertama ya. Pertama kita. Semifinal pertama dan kita Tuan rumah duluan. Tuan rumah duluan Di sebagai tanggal 6. Tanggal 6 hari Jumat. Ini malam minggu kecil ya. Jadi Oh iya, malam Sabtu kan malam minggu kecil. Jadi penonton ini dibuat 2 hari sebelum pertandingan. 2 hari sebelum pertandingan. Dan tiket sudah nyaris sold out kan. Nyaris sold out, hanya sisa yang 750 dan 1 juta. Iya, jadi dari kemarin dari sampai pertandingan terakhir penyisihan itu penonton terbanyak itu Malaysia semalam ya, ketika mereka menjamu Singapura. 67.000 sekian lah. Melebihi dari catatan yang kita Indonesia, melawan 50, Thailand itu ya, 50 sekian. 49 sekian. Yang 49 sekian itulah. Walaupun gue yakin nggak 49 lebih. Itu lebih kalau kita di stadion kita kelihatan lebih. tuh. Dan yang bodoh adalah supporter pelempar itu sih. Itu saya sedikit review pelempar bis itu menurut saya. Ya, yang nonton berdiri di Ini loh, speaker juga loh Mas. Kita itu punya kans jadi juara, tapi diganggu kompetisi pengurus PSSI yang sering tidak profesional. Supporter ikut-ikutan bodoh. Ikutan gimana gitu walaupun ya. saya nggak nyebut itu Kelompoknya si A, lah, si B, si iya, C iya, ya, benar. tapi menurut saya itu kelakuan bodoh. Ada yang naik di speaker. speaker. Menurut Itu saya di kategori 3 menurut itu saya ya. itu kalau PSSI sudah bodoh, penonton Jangan ikut-ikutan ya. orang-orang itu yang melakukan itu jangan ikut bodoh. Jangan ikut-ikutan, benar. Saya setuju, bukan setuju dengan kekerasannya. Setuju kemarin ada yang sempat nampol gitu, maksud saya itu jengkel aja, mungkin yang nampol itu jengkel gitu. yang nampol itu jengkel. Indo sepak bola udah mulai jalan lagi. Lu nggak usah gitu-gituan gitu kan. Jadi kalau sudah PSSI sudah belum beres gitu, penonton tunjukkan keberesan kita. Jepang belum juara dunia, tapi penontonnya juara dunia. Benar. Nah, gitu loh itu info-info yang digemari banget sama orang-orang Qatar waktu itu. Iya, Benar. maksud saya kayak gitu loh. Nah, ini terlepas dari itu, besok ujian lagi kita lawan Vietnam. Lawan rival kita ya. Rival, dan banyak orang memprediksi bahwa banyak orang yang bilang gini, lebih baik memikirkan Thailand atau Malaysia di final daripada Vietnam, karena Vietnam jauh lebih berat. Banyak yang mengatakan seperti itu. Dan itu menurut saya sih ya orang pesimis aja sih. Kalau saya sih ini sudah masuk ke semifinal, kita Fase final, gugur ya. dan kita sama statusnya dengan Vietnam, dengan Thailand, tidak pernah kalah. Tidak pernah di kalah. fase penyisihan. Benar. Artinya tim ini sama levelnya dengan Malaysia nomor 2 lah, karena mereka kalah sekali. Indonesia tidak pernah kalah, tidak pernah seri sekali. Semuanya sama. Tiga-tiganya Nah, sama. artinya level kita tuh sama. Jadi ketika kita nggak optimis, untuk apa? Ya Mau ngapain ya, gitu kalau mau nggak kosong, optimis kan? gitu. Benar. Harusnya lebih percaya diri lah. gitu ya. Iya. Tanpa, walaupun ngomongin, kita harus ngomong realitas, tapi sebagai penonton, sebagai pendukung, optimisme itu penting. Realitas itu ya yang menjalani ini pemain-pemain. Benar, Kalau pemain benar. sudah didorong dengan baik, saya yakin mereka tetap semangat. Oke, so ini kita langsung aja nih. Kita ngebahas apa dulu nih? Kita ngebahas Indonesia dulu atau kita ngebahas Vietnam dulu nih? Biar seru nih perbicaraannya nih. Terserah aja, gue sih aja. Mau Indonesia dulu silahkan. Oke, kita bahas timnas Indonesia dulu. Timnas Indonesia di grup itu catatannya menang 3 kali, Yes. imbang 1 kali. Iya. Di 12 kali membobol, Ya. 3 kali kebobolan. Iya. Wah, itu sebuah apa ya? Menurut saya kunci lolosnya ini adalah keberhasilan kita menahan imbang Thailand. Iya. Ada hal yang menarik sebenarnya dari tim ini. Ketika lawan pertama kali Brunei, permainan sangat enggak banget ya. Sebenarnya. Sangat enggak banget. Meskipun menang banyak ya. 2-1. Oh, di Kamboja itu Mas Bro. Sorry Kamboja menang. Kita mainnya enggak banget. Enggak banget. Tapi faktornya banyak. Tidak ada kompetisi, bla bla bla, terus masih ada kecanggungan, beban segala macam. Tapi progres dilihat dari hasil progres kan lumayan baik ya. Oke, not bad banget sih. Not bad. Nah,
menurut saya Indonesia itu punya kans ketika mereka bisa mengalahkan dirinya sendiri dulu nih. Ada 4 pesan penting dari Widodo Cahyono Putro sebelum kita lawan sebelum Thailand. Salah satunya adalah harus menghilangkan pemikiran bahwa kita sulit menang lawan Thailand waktu itu ya. Besok lawan Vietnam kita harus menghilangkan sindrom atau pemikiran sulit menang. Dari diri kita itu dipupuk menang dulu nih. Jangan inferior lah intinya. Iya gitu. Maksud gua sepak bola sebelum dimulai 0-0 kok. Benar. Status kita dengan Vietnam sama kok. 3 kali menang, 1 kali imbang. Artinya sama kok. Ini cuma level Asia Tenggara kok. Lawannya bukan Asia Timur, Asia Barat atau Eropa. Sama kita rumputnya sama. Semua di Asia Tenggara nggak ada yang pernah lolos Piala Dunia kecuali Indonesia dengan nama Hindia Belanda ya. Itu belum ada. Bahkan yang semifinal Piala Asia belum ada semuanya gitu. Di era modern ya, kalau era lalu mungkin ada datanya tapi di era modern itu gue ukur dari tahun 80 ke sini deh. Benar. Itu belum ada yang lolos sampai semifinal Piala Asia. Artinya kekuatan itu sama. Bahkan kita dari 80 sampai sekarang 2020 40 tahun masih berimbang-berimbang lah ya. Iya, artinya gini. Dan Indonesia itu menurut saya dengan lawan dari Kamboja tersiok-siok tapi menang, lawan Brunei menang banyak, lawan Thailand sempat unggul walaupun seri, dan akhirnya lawan Filipina bermain sangat baik walaupun beberapa banyak peluang yang miss ya. Ada yang Darwin Nunes lah ya. Iya. Tapi kalau saya melihat bahwa ketika ada masalah banyak, termasuk tidak ada kompetisi, kita beruntung lawan 2 tim yang tidak terlalu kuat di awal. Dan akhirnya yang mana Kamboja dan Brunei. Terutama lawan Brunei itu kayak something yang kebangkitan dengan menang sangat besar. Prediksi saya di media saya juga sama 7-0 dan terjadi 7-0. Dan menurut saya ini adalah progres yang baik. STY di ruang ganti saya yakin berbeda dengan di depan media. Di ruang bed, saya juga percaya. Iya, dia marah bla bla bla. Tapi saya tahu pemain ini sayang banget. Pemain ini sayang, deket banget sama STY. Karena STY menunjukkan bahwa dia mulai kebapakan, dan pelatih itu yang paling penting tidak hanya sekedar dia memberikan teknik taktik yang baik, tapi magic ruang ganti itu yang itu. Dan saya percaya itu. Ya sama seperti kalau kita melihat di bagaimana Pep Guardiola kan ada itu di Netflix atau di apa itu yang ruang gantinya itu bagaimana dia membakar semangat, itu yang mungkin magisnya Sintayong itu gitu ya. Iya, dan Sintayong mungkin dengan Pak Hangzhou sama ya, walaupun beda 2 atau 3 tahun ya bersama dengan tim, tetapi Sintayong ini punya kartu as yang menurut saya akan menjadi kejutan. Salah satunya saya bilang adalah Marcelino Ferdinand. Pemain anak kecil, bocil yang dengan pede sekali gitu, dan tidak star syndrome dari kelihatannya gitu. Tidak anaknya masih menjadi anak-anak yang bukan polos ya, maksud anak-anak yang normally pemain bola yang karena di tim ini tidak ada yang satu menonjol gitu. Tidak ada. Untuk kali ini berata gitu. Dan kedewasaan seorang Fahrudin Arianto itu ditopang oleh Jordi Amat yang juga orang baru tapi orang yang cukup berpengalaman. Ini menurut saya topangan yang bagus nih. Mungkin masih ada miss beberapa kali seperti kalau main peluang Witan lawan Kamboja, peluang Egy lawan Witan melawan Thailand juga kalau kita ingat Egy melawan Kamboja, Witan melawan itu satu stadion hening, sempat hening beberapa sampai akhirnya tit kata-kata di sensor itu saya sampai gitu. Ya, tapi maksud saya ya sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Tim ini punya tuah kok. Tim ini punya tuah. Tapi menurut saya satu-satunya orang yang memberikan pesan moral yang sangat bagus dengan kata-kata Widodo Cahyono Putro tadi. Dia sering bermain di Asia Tenggara yang cukup kenyang di Asia Tenggara. Widodo punya something yang menurut saya besar sekali dengan kalimat jangan inferior. Jangan pernah berpikir kalah dulu segala macam. Dan ini menurut saya sesuatu yang besar yang harus dilakukan. Ini saatnya tim ini. Karena kita tahu tim ini hampir mungkin hampir 70% atau 60% kan pemain 2020 ya, pemain 2021. Jadi saya yakin spirit itu ada, dan semakin bermain ini satu yang paling penting. Apa tuh? Timnas Indonesia belum mencapai peak performa terbaik.
dari sebuah pertandingan. Setuju. Saya pernah ngomong gini ketika menang 7-0 melawan Iya. Brunei. Saya waktu itu ngomong ke teman saya Andrew Reza, mungkin kalau nonton nanti ya. Iya. Saya pernah ngomong ke dia gini. Kemenangan 7-0 ini tidak berarti apa-apa. Yes. Setuju nggak? Iya. Kita lihat aja sebenarnya golnya juga yang receh banget. Itu bukan jagonya timnas kita. Tapi maaf tanpa merendahkan kualitas Iya. Brunei, memang kejomplangan kualitas antara Yes. Indonesia melawan Brunei itu yang Iya. saya lihat. Dan memang belum peak performance dan Iya. even melawan Thailand tuh masih kayak gimana gitu ya. Cari betul. Jadi tim ini mulai saya berharap ketika lawan Vietnam tim ini belum mencapai peak tapi menang. Oke. Tapi menang dan bisa Peaknya bisa di final ya. bisa di final. Ini penting banget. Kita belajar dari 2016 yang kondisinya berbeda dengan sekarang. Hampir-hampir sama di beberapa momen tapi menurut saya beda dengan sekarang dan saya punya keyakinan bahwa tim Indonesia kali ini bahkan mereka tidak hanya sekedar menciptakan akan tetap sejarah baru, tapi ini akan menjadi step yang bagus ketika semifinal dan ini step ini memulai untuk bisa menjadi tim yang bakal bisa jadi pemenang Dan mungkin bisa jadi bisa jadi core, bisa jadi inti untuk Piala Asia nanti ya. Yes. Oke. Nah, mungkin kita bisa sedikit bergeser ke lawan kita nih, Bung Vietnam. Estu. Vietnam tim yang kalau di konten yang kita bahas grup B itu unggulan saya ya. Ya. Tapi memang pada akhirnya kita harus mengakui unggulan satu yang setara dengan Thailand belum pernah kebobolan, Iya. ya kan? Dan variasi bagaimana mereka bisa membuka ruang untuk akhirnya mencetak gol itu dari sisi bisa, tengah bisa, passing pendek bisa, set piece bisa, itu menurut saya cukup mengerikan ya kekuatan Vietnam. Kalau saya melihat Vietnam ketika lawan Malaysia Ya. bermain sangat keras menuju jurus kasar. Keras menjurus kasar, benar. Iya, keras menuju kasar dan terbukti ada kartu merah, ada kartu kuning di pertandingan itu kan, terlepas dari itu berkontroversi ya. Sebenarnya ada satu celah yang bisa diambil. Saya bilang waktu di review grup B ada kebosanan di tim Vietnam. Saya melihat itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Pelatih Indonesia bisa melihat itu kebosanan bermain, memancing emosi lawan. Tapi akan merusak skema permainan mereka. Tapi ngomong-ngomong soal merusak permainan ya, nah ini masih memancing emosi menurut saya. Saya masih ingat ketika melawan Thailand gitu ya, bagaimana Tiraton Bunmatan itu benar-benar kita dikucing-kucingin sama dia gitu ya. Itu yang makanya saya berharap ya dia timnas Indonesia tuh bisa lebih nakal, lebih jahil. Main sayora jadi lapangan, gak usah sungkan gitu loh. Aku merasa tim kita tuh masih terlalu sungkan dan semoga ketika melawan Vietnam nanti, kalau syukur-syukur sampai ke final juga, bisalah kita menunjukkan kayak sisi bengalnya gitu. Bodoh amat, sikut dikit tenang, ini bola men, ini kita bukan bicara ramah tamah, bukan coy. Kita harus. Jadi gini, buat kita yang nonton nanti di tribunnya, ketika lawan Thailand kita sudah kayak melihat lawan kita udah kayak ular berbisa yang harus kita matikan. Benar. Lawan Vietnam ini sebenarnya yang harusnya di treatment itu. Di treatment ini juga yang dilakukan. Lebih keras lagi menurut saya. Dan kalau saya sih, yang penting satu, jangan terpancing melakukan pelanggaran di kotak kita. Itu satu. Karena itu trik-triknya Vietnam. Kedua, jangan sampai kehilangan bola dengan cepat. Itu ya. Nah, itu karena beberapa kali kita kehilangan bola cepat dan buru-buru. Dan receh kehilangan bolanya. Itu yang buru-buru itu yang menurut saya. Jadi itu menurut saya itu yang akan bisa lihat dari karena gini, saya melihat Vietnam itu mereka sangat pede. Mereka pede banget menguasai bola di lini tengah. Tapi orang yang pede, confident itu ada kalimat namanya overconfident. Over pede. Ini yang harus dimanfaatkan. Celah ini yang harus dimanfaatkan. Saya nggak tahu memanfaatkan seperti apa, tapi saya yakin Sintayong tahu memanfaatkan ke-overpedean Vietnam. Tapi itu tadi mungkin satu tambahan lagi dari saya, karena saya kemarin menghabiskan waktu untuk nonton highlight pertandingan gitu ya. Ada satu hal yang tidak confident ini berbuah ke satu hal sebenarnya dari permainan timnas Vietnam. Mereka berani banget melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Ada Nguyen Quang Duc, ada Van Kuyat, ada nomor 8 Do Hung Jung, itu benar-benar yang kalau nggak salah ada sekitar 3 gol dari luar kotak penalti, yang mana menurut saya
kita belum ada. Ya. Dan ketergantungan kita dari wing play Bung Estu itu gimana kalau Bung Estu? Saya melihatnya nih, saya udah mencatat nih di HP saya nih ya. Dari 12 gol kita, 11 gol kita itu bermula dari wing play. Gimana Bung Estu menurutnya ini apakah menjadi PR? Apakah harus dipertahankan? Apakah harus diubah gitu menurut Bung Estu? Kalau saya sih karena kekuatan kita kekuatan winger ya, banyak winger, bahkan tim ini kadang-kadang memasang 4 pemain tengah itu 3 winger. Winger semua ya. Winger semua. Tahu. Winger semua. Karena memang tidak ada lagi Van Dimas di situ, tidak ada lagi pemain seperti HM Hardianto di situ, tidak. Kalau zaman dulu ada Firman Utina di situ, tidak ada gitu kayak gitu. Tapi saya sangat percaya bahwa winger ini bisa dimanfaatkan. Catatannya adalah mereka lebih tenang. Itu aja sih sebenarnya. Benar. Mereka lebih tenang dan ketika menguasai bola nggak terlihat panik. Saya melihat 4 pertandingan terakhir Dari timnas Indonesia. ya, termasuk lawan Brunei. Oke. Ada beberapa kali ada kepanikan, bukan kepanikan yang panik takut bukan, tapi maksudnya terlalu buru-buru. Ya ngitungnya itu, perhitungannya itu nggak Nggak pas ya? Iya, sorry kalau ini agak sosok pengamat Mau nama kontennya ya sok-sokan panik, Iya. ya sok-sokan ngamak gitu. Iya. Ya, makanya itu yang harus di keep, harus dihilangkan. Dan satu lagi, kebersamaan sebuah tim ini yang perlu ditingkatkan dari Indonesia. Karena Vietnam ini selain PD, Mereka sudah bermain untuk jangka waktu yang lama. Benar. Menyatu. Dan kita sebenarnya seperti itu. Nah, warning nih buat Fahrudin nih. Fahrudin, tolong lebih galak lagi. Ya semoga ditonton ya. Semoga nanti bisa di-share sama Bang Bandung Saputra atau Iya. siapalah gitu ya. Fahrudin lebih galak lagi di lapangan. Saya belum melihat dia menjadi kapten yang galak. Seperti bagaimana perubahan Messi dari good boy ke Iya. bad boy gitu ya. Iya. Benar. Jadi dia sudah punya teman bertugas yang enak nih, Jordi Amat. Jordi Amat. Yang bisa mengcover segala macam. Ini tugasnya sekarang adalah lu galakin teman lu. Jadi kalau tugas lu kan sudah, kalau dulu sama Rizky Ridho mungkin bisa gendong Rizky Ridho dengan pengalaman Rizky Ridho yang belum banyak ya. Sekarang ini sudah ada yang sama berpengalaman, sama tinggi, tegap, postur segala macamnya. Nah, dia harusnya lebih tenang. Nah, ini dengan keterangan ini dia memaksimalkan teriakan-teriakan ke depan-depannya. Ya termasuk mungkin memanfaatkan wajahnya yang garang gitu ya. Satu lagi, apa? Egoisme dalam sebuah tim dihilangkan. Nah itu tugasnya Sintayong banget ya. Yes. Sekarang, ya. Oke, dan tadi berbicara mengenai Fahrudin ini juga ada catatan yang menarik nih. Kan tadi saya sudah bilang Vietnam variasi golnya itu banyak banget. Ini saya catat dari wing play, tengah, set piece, one on one bahkan itu yang PR kita gitu. Tapi saya ingin menyorot yang masalah dari set piece. Mereka sudah entah 2 entah 3 gol dari set piece. Dan kita kebobolan 3 gol. Dua gol yang kita kebobolan itu berasal dari sundulan. Nah, gimana ya? Aku ngerasa kok gini. Aku selalu ngerasa oke, kita punya back tengah yang tinggi tegap gitu. Tapi kok komunikasinya kadang ketika set piece lah terutama itu kita kok lemah banget gitu ya. Ya itu tadi. Jadi saya melihat bahwa Fahrudin belum menjadi Fahrudin yang seperti 2020 ya. 2021, maksudnya Piala AFF 2020. Dia yang menjadi orang yang galak gitu. Menjadi orang yang gahar di lapangan gitu. Padahal di saat itu dia harus berpasangan dengan pemain-pemain muda, Rizky Ridho, Alfian Dewangga. Dan itu bisa. Yang harus dia gendong sebenarnya kan. Dan itu bisa. Bisa. Ini dia sudah ada Jordi Amat. Saya punya harapan setelah Jordi Amat tidak bermain di lawan Filipina, ini ada evaluasi kedua pemain ini. Dan ini bisa jadi bahan diskusi mereka untuk berbagi tugas. Jadi Jordi Amat as a leader, sebagai leader defense. Si Fahrudin Arianto as a leader secara kepemimpinannya lah gitu ya. Jadi dia point of view-nya kan banyak nih, gede. Ya, satu lagi, teriakan-teriakan di lapangan itu penting. Mario juga harus melakukan itu. Supaya komunikasi jelas ya. Biar kita minimal kita tahu posisi Di teman-teman Indonesia sebenarnya kita punya kiper. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi kita punya contoh kiper Andritani yang selalu teriak-teriak. Ya. Maksud gue itu yang dilakukan, itu harus dilakukan. Dan saya trust dengan Fahrudin Arianto bahwa dia akan bermain
lebih taktis lagi, tapi tidak hanya sekadar taktis, tapi juga lebih galak secara ketemu ya. Oke. Jadi dan ini juga ada satu catatan benar yang tadi sudah Bang Estu ngomong gitu ya. STY belum pernah menang dari Pak Hangzhou. Apakah akan pecah telur di sini? Bisa aja sih. Bisa aja Bisa ya. aja. Ya tidak ada yang pernah tahu ya. Iya, yang pasti kan ini kan Korea menguasai Asia Tenggara. Ada 3 orang. 3 orang. Dan harapan saya sih Indonesia final lawan Malaysia. Oh, biar seru ya. Kayak drama ya. Iya. Oke, Bang, ini ada satu yang menarik nih. Jadi sebenarnya Vietnam bukan yang tim yang perfect karena itu tadi hasilnya adalah 3 kali menang dengan 1 kali hasil seri. Ya kan? Betul. Dan 1 kali hasil seri itu adalah melawan Singapura. Iya. Yang mana kalau saya lihat gitu ya, Singapura bermain negatif football. Yes. Itu yang saya lihat. Yeah. Parkir bus mereka tidak banyak pemain di depan, tapi menumpuk di lini tengah. Itu yang saya lihat. Dan ketika dapat bola buang. Itu yang akan menyusahkan. Itu yang pada akhirnya menyusahkan dari lini tengah Vietnam untuk berkembang. Apa kira-kira yang bisa ditarik nih dari laga itu? Apakah kita harus bermain negatif football juga gitu menurut Bang Estu? Kalau saya sih menurut saya gini, bermain di kandang dengan skema 4-3-3 ya, yang sering kita mainkan 4-3-3. Kita tunggu apakah si Rahmat Irianto akan dimainkan atau tidak. Oh ya, Rahmat Irianto penting banget ya. Kalau Rahmat Irianto dimainkan di tengah, nanti akan ada ini nih. Jadi sebelum sampai ke back tengah, ada 2 orang sama Mark Locke itu bisa nutup dulu nih. Ada N'Golo Kante-nya kita nih ya. Iya. Ini akan penting. Apalagi kita tahu Rahmat di pertandingan pertama lawan Kamboja tidak dimainkan sebagai starter. Iya. Dia masuk di babak kedua. Pokoknya gitu. dia tidak masuk ke skema awal. Tapi ketika dimainkan dari awal itu benar-benar kelihatan filter serangan. Itu kelihatan banget. Iya, itu menurut saya yang harus dilakukan. Dan Rahmat cukup berpengalaman menghadapi Vietnam. Dari kelompok usia juga ya. Dan rata-rata yang dihadapi sekarang dia adalah lawan dia atau kakak satu level dia. Jadi artinya Rahmat Irianto ini adalah pemain yang menjadi kunci penting kalau di belakang tadi Fahrudin Harusgala, Rahmat ini jadi kunci teknik permainan. Dan kita tahu Rahmat teknik tinggi, pemainnya sangat modern bermain. Benar. Dan tenang dengan bola juga dia kalau saya lihat ya. Satu lagi yang paling penting adalah Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman. Tolong mereka jangan terlalu maruk ya. Maruk, ya bisa dikatakan maruk. Bahasa elitnya mungkin ego. Terlalu ego. Terutama Egy. Warning buat Egy dan Ricky Kambuaya. Karena Dendi Sulistiawan ini kalau dimainkan sebagai striker tunggal, dia sudah berjalan dengan baik. Tinggal suplainya doang ya. Nah, dia mungkin tidak usah harus minta gol, tapi dia bisa involve ke permainan nih. Iya, dia sudah bisa menjadi pengganggu konsentrasi back lawan. Benar. Dan itu selalu terjadi ketika Dendi dimainkan sejak awal. Ini menurut saya catatan menariknya bagi Indonesia. Dendi Sulistiawan adalah ini menurut saya pemain kunci strategi kedua setelah Rahmat Irianto. Itu dari saya. Dan mungkin kalau kita ngomong terakhir ya adalah ketenangan ya Bang ya. Ketenangan di depan gawang itu. Ini saya ada catatan juga. Nguyen Tien Lin, striker dari timnas Vietnam yang nomor punggung 22 itu tenang banget di depan gawang. Dan juga dia berani untuk tenang jarak jauh, spekulatif, minimal kiper udah keder. Itu yang mungkin harus kita contek gitu ya. Berani spekulasi dan lebih tenang karena ada satu gol yang ketika melawan Malaysia itu finishingnya enak banget, satisfying banget saya melihatnya. Dan harus kita jujur, kita flashback sedikit ketika melawan Thailand. Witan itu benar-benar membuat dirinya jadi meme ya, jadi bahan olok-olokan gitu. Dan saya pun yang nonton di stadion udah siap gini, nggak masuk gitu, itu benar-benar. Itu satu-satunya saya sejak nonton 2 pertandingan kandang, itu sekali-kali ngumpat di situ saya. Tapi emang di tribun saya juga, aduh pusingnya denger dia juga. Sekarang saya juga ngumpet gitu. Oke. Ini mungkin sudah banyak banget yang kita bacotin nih Bang Estu. Prediksi skor di tanggal 6 dan tanggal 9 di home dan away gimana? Saya berharap Indonesia menang 3-1 di kandang. Oke. Menang 3-1. Kebobolan nggak apa-apa, tapi punya sisi lebih dari 2 gol. Oke. Biar aman ya di Hanoi. Satu biar aman, kedua menaikkan secara mental. Misalnya di sana nanti kalah 2-1 kan kita punya selisih 1 gol.
Tapi kemenangan 3-1 maknanya tidak hanya sekedar memperlebar selisih gol, tapi adalah mental bertarung yang harus dijaga. Modal yang penting banget untuk ke final ya. Modal untuk ke final. Itu sih yang menurut saya yang harus dijaga oleh Indonesia. Oke. Kalau saya sih tidak beda jauh ya dari Bang Estu gitu. Kalau saya di leg pertama harus menang berapapun skornya, even cuma 1-0 gitu. Main kedua tiru Singapura. Saya melihat Singapura kemarin main tuh gimana ya? Ketika menang imbang itu tidak ada tekniknya sama sekali. Maksudnya tidak seksi kita lihatnya. Tidak seksi. One road, jadi udah langsung ke depan dengan berharap ada celah untuk counter dan seksi, but tidak seksi, tapi it got you the result, itu bikin lu berhasil gitu, itu sih harapan saya. So ya, yang pada akhirnya jelas dari kita berdua adalah optimisme ya, meskipun kita tahu Vietnam lawan yang dengan lini tengah yang solid kedua setelah Thailand dan pemain-pemain yang bermain sejak lama, tapi lah optimis karena kita tidak seburuk yang kita bayangkan ya Bang Estu ya. Itu dia tadi sok-sokan pandit dari kami berdua untuk laga semifinal yang bagan 1 ya antara Indonesia melawan Vietnam. Dan sampai jumpa lagi di sok-sokan pandit episode selanjutnya.